Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai determinasi seks, gagal berpisah, dan gen letal. Bersama saya, Asniwati. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Halo generasi Smart, kita perhatikan gambar di samping ini. Di sini terlihat ada perangkat kromosom yang dimiliki oleh manusia. Kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 itu dikenal sebagai autosom, sedangkan kromosom nomor 23 itu adalah gonosom. Sehingga seorang laki-laki memiliki formulasi kromosom 44 ditambah dengan XY, dan perempuan memiliki formulasi kromosom 44 tambah XX. 44 itu merupakan kromosom autosom, sedangkan XY dan XX itu merupakan kromosom gonosom. Pada laki-laki dengan perempuan memiliki tipe pada kromosom gonosomnya berbeda. Kalau perempuan XX yang biasa dikenal dengan nama homogametik, sedangkan laki-laki XY karena berbeda maka dia dikenal dengan nama heterogametik. Oke, penentuan jenis kelamin ada mengikuti tipe XO, ZY, ZY, ZO, ploidy, dan tipe X per A. Nah, tipe yang pertama kita akan pelajari adalah tipe XO. Tipe XO terdapat pada beberapa serangga golongan Orthoptera seperti belalang, kecoa, dan kutu daun. Individu yang bergenotip homozigotik XX berkelamin betina, dan individu bergenotip XO heterogametik berjenis kelamin jantan. Contohnya, belalang dengan kromosom 22A ditambah XX itu menandakan jumlah kromosom daripada belalang ini adalah 24 dan berjenis kelamin betina. Sedangkan belalang dengan kromosom 22A ditambah XO, jumlah kromosomnya 23, ini berkelamin jantan. Yang kedua adalah tipe ZY. Tipe ZY adalah penentuan jenis kelamin yang terjadi pada aves, ikan, beberapa jenis kupu-kupu, dan reptil. Individu SY adalah betina dan ZZ adalah individu jantan. Jadi individu jantannya lagi yang homogametik. Contohnya adalah ayam dengan kromosom 19AA ditambah ZY adalah betina. Ayam dengan kromosom 19AA dan ZZ itu adalah jantan. Nah, tipe ZO, susunan kromosom tipe ZO terdapat pada unggas, contohnya ayam, itik, dan sebagainya. Hewan betina memiliki sebuah kromosom kelamin saja, tetapi bentuknya lain dengan yang dijumpai pada belalang. Kromosom kelamin yang betina adalah ZO, dia adalah heterogamet. Ayam jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya sehingga tipe jenis kelaminnya ZZ atau homogamet. Spermatozoa ayam hanya satu macam saja, yaitu membawa kromosom kelamin Z. Sel telur ada dua macam yang membawa kromosom kelamin Z dan mungkin juga memiliki kromosom kelamin sama sekali. Nah, tipe XY terdapat pada manusia, Drosophila melanogaster, dan semua mamalia. Pada manusia, itu XX adalah betina atau sedangkan XY itu adalah jantan. Pada jantan itu menentukan jenis kelamin, tetapi menentukan kesuburan itu pada Drosophila melanogaster. Jadi itulah perbedaan sperma Y pada manusia dengan pada Drosophila. Kalau pada manusia itu menentukan jenis kelamin, sedangkan pada Drosophila melanogaster itu menentukan kesuburan. Kromosom X dengan jumlah set kromosom pada lalat buah dikenal dengan nama ada indeks kelamin.
Bisa kita lihat pada tabel di samping. 1, kalau indeks kelamin 1 menunjukkan dia betina, 0,5 menunjukkan dia jantan, 0,5 X lebih besar 0,5 per A lebih kecil dari 1 itu menunjukkan intersex atau steril, dan lebih besar dari 1 adalah betina super. X per A lebih kecil dari 0,5 adalah jantan super. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa A itu menunjukkan kromosom tubuh. Contohnya, lalat diploid berkromosom 3AA XX. X per A berarti ada 2 AA per 2 sama dengan 1. Itu menandakan dia adalah betina. Lalat diploid dengan kromosom 3AA XY, X per A sama dengan per 2 sama dengan 0,5 itu adalah jantan fertil, artinya subur. Sedangkan lalat diploid berkromosom 3AA XO, X per A sama dengan per 2 sama dengan 0,5 adalah jantan steril. Lalat diploid berkromosom 3AA XXX, X per A 3 per 2 sama dengan 1,5 adalah betina super. Lalat diploid berkromosom 3AA XXY, X per A berarti 2 per 3 sama dengan 0,67. Dia adalah intersex, artinya sifat antara jantan dan betina. Itu contohnya pada lalat 2. Nah, tipe yang berikut adalah tipe haploid diploid. Penentuan jenis kelamin dengan tipe haploid diploid terdapat pada beberapa serangga yang melakukan partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa dibuahi oleh sel sperma dari jantan. Contohnya pada golongan Hymenoptera, yaitu lebah madu. Peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah jantan yang bersifat haploid yang memiliki 16 buah kromosom. Sedangkan lebah madu betina termasuk ratu dan pekerja terbentuk dari hasil fertilisasi sehingga bersifat diploid yang menghasilkan 32 jumlah kromosom. Nah, karena perbedaan makanan dan tempatnya sehingga lebah ratu sifatnya fertil dan lebah pekerja sifatnya steril. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan sifat ploidi dari jenis hewannya. Nah, yang kedua, ada peristiwa gagal berpisah. Peristiwa gagal berpisah ini terjadi pada meiosis 1, anafase 1, dan maupun terjadi pada meiosis kedua. Gagal berpisah terjadi pada kromosom autosom maupun gonosom. Nah, adanya gagal berpisah mengakibatkan adanya sel anak yang kekurangan kromosom maupun kelebihan kromosom. Ini dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, kita lihat pertama pada meiosis pertama terjadi peristiwa gagal berpisah atau non-disjunksi. Akibatnya, sel anakan yang terbentuk itu ada yang memiliki lebih kromosom, ada yang kurang. Nah, sehingga hasil dari meiosis keduanya itu akan terbentuk 4 sel anakan yang berbeda dari yang normal. Adanya peristiwa gagal berpisah dalam meiosis ini dapat menyebabkan adanya kelainan pada manusia, seperti sindrom Down yang memiliki kromosom 45A ditambah XX atau XY. Ada penggandaan trisomi yang terjadi pada kromosom nomor 21. Itulah yang biasa kita berikan rumus 2N tambah 1. Nah, ada sindrom Turner. Sindrom Turner itu memiliki kromosom 44A ditambah XO. Nah, terjadi dari peleburan ovum normal dengan spermatozoa hasil non-disjunksi atau gagal berpisah yang tidak mengandung kromosom seks atau 0. Nah, ada sindrom Klinefelter. Formulasi kromosomnya 44A ditambah XXY terdiri dari pembuahan ovum hasil non-disjunksi, XX dibuahi oleh spermatozoa normal Y. Nah, ada wanita super 44A ditambah XXX
dan terjadi dari pelebuhan ovum dari gagal berpisah atau non-disjunksi XX dibuahi oleh sperma normal yang X. Dan ada sindrom Jacob yaitu 44A, jadi seorang laki-laki dengan 44A ditambah XYY terjadi dari pembuahan ovum normal X oleh spermatozoa hasil non-disjunksi kromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan spermatozoa dengan kromosom YY, sehingga laki-laki ini mendapatkan formulasi kromosom 44A, kromosom tubuh, dan kromosom kelaminnya menjadi XYY. Inilah yang dikenal dengan nama sindrom Jacob. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa gen letal. Gen letal adalah gen kematian. Artinya, gen yang menyebabkan kematian atau letal bila dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam heterozigot, individunya bersifat normal atau subletal. Gen letal dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, gen letal dominan. Artinya, individunya letal dalam keadaan dominan homozigot. Contohnya bisa kita lihat pada persilangan ayam berikut ini. Nah, di sini ada ayam Prepar dengan genotip C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya C besar C kecil akan menghasilkan genotip anak, yaitu 1 C besar C besar, 2 C besar C kecil, dan 1 C kecil C kecil. Nah, individu C besar itu dalam keadaan homozigot dominan. Inilah yang dinyatakan letal, artinya mati. Sehingga individu yang hidup hanya yang bergenotip C besar C kecil dan C kecil C kecil. Sehingga perbandingan menjadi 2 berbanding 1. Jadi 2 yang redup berbanding 1 yang normal. Sedangkan yang C besar tadi itu sudah dinyatakan letal atau mati. Oke, nah sekarang kita lanjut pada gen letal resesif, yaitu suatu kelainan bila mana dalam keadaan homozigot resesif, maka individunya akan mati. Nah, ini bisa diberikan contoh pada tabel berikut ini. Di situ kita lihat perbandingan individu yang berwarna hijau, ya, G besar G kecil, disilangkan sesamanya dengan individu yang bergenotip G besar G kecil. Nah, itu didapatkan ada 2 jenis gamet, G besar dan G kecil, dan yang G besar dengan G kecil. Sehingga bila mana terjadi fertilisasi, maka akan memperlihatkan anak dengan perbandingan genotip G besar G besar, G besar G kecil, ada 2, dan G kecil G kecil, itu ada 1. Dengan perbandingan 3 berbanding 1. Nah, sekarang yang albino itu adalah letal. Inilah yang dikenal dengan letal dalam keadaan resesif. Nah, pada tumbuhan ini, kenapa dia letal? Karena tidak mampu menghasilkan klorofil untuk berfotosintesis. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Drosophila melanogaster dengan formulasi kromosom 3AA ditambah XO adalah A. betina super, B. betina super, C. jantan fertil, D. jantan steril, E. intersex. Nah, jawaban di sini adalah D. Pada Drosophila melanogaster, penentuan jenis kelamin mengikuti indeks kelamin X per A. Jadi, individu 3AA ditambah XO memiliki indeks kelamin 1/2 sama dengan 0,5 yang menandakan bahwa dia adalah jantan steril. Nomor 2, formulasi kromosom manusia yang tidak menunjukkan sindrom akibat non-disjunksi adalah A. 45AA tambah XX, B. 44AA ditambah XX, C. 44AA ditambah XXY, D. 44AA ditambah X, E. 44AA ditambah Y. Jawabannya di sini adalah
B, yaitu 44. AA ditambah XX adalah individu yang terbentuk dari ovum normal dibuahi oleh sperma yang normal. Contoh nomor 3, kelainan thalassemia pada manusia dikendalikan oleh alel dominan autosomal yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot. Nah, individu dengan genotip T besar H kecil, T kecil H kecil itu bersifat A. Thalassemia mayor, B. normal carrier, C. thalassemia minor, D. normal, E adalah letal. Nah, jawabannya di sini adalah C. T besar H kecil, T kecil H kecil itu adalah genotip penderita thalassemia minor, di mana sel darah merah memiliki bentuk tidak beraturan, sehingga penderita selalu dibantu dengan transfusi darah untuk bertahan hidup. Semoga membantu via Generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas.